Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam kajian kitab Tughyan yang insyaallah kita akan melanjutkan tentang cabang-cabang iman. Cabang iman yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang al-khawfu min azabillah. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara takut, ini merupakan naluri manusia atau naluri makhluk hidup. Siapapun sebetulnya pasti memiliki rasa takut. Takut ini adalah naluri seperti sama halnya senang, ya, bahagia, ya, marah. Ya, takut ini juga merupakan naluri manusia. Ya, pasti kita semua pernah merasakan takut. Ya. Takut kegelapan, takut ketinggian, takut harimau, takut ular. Kadang-kadang ada orang yang juga takut ayam, sama ayam aja takut. Nah ini naluri manusia. Binatang juga begitu, memiliki rasa takut. Pokoknya seluruh makhluk itu memiliki rasa takut. Hanya persoalannya di sini ada takut yang merupakan cabang iman. Jadi selain naluri kemanusiaan, takut ini juga merupakan cabang iman. Cabang iman. Takut terhadap apa? Nah ini ada batasannya dalam hal ini, yaitu takut kepada azab Allah. Nah ini adalah cabang iman itu. Cabang iman itu takut kepada azab Allah. Hanya itu. Kalau takut kepada hal lain, itu bukan merupakan cabang iman. Bukan merupakan cabang iman. Oleh karena itu, al-khawfu min azabillah ini termasuk cabang iman. Kita harus bisa memahami takut seperti apa takut kepada Allah itu. Jadi jangan disamakan takutnya itu takut kepada kucing atau takut kepada anjing. Kalau kita takut kepada sesuatu hal yang bersifat makhluk, biasanya kita itu akan gimana? Kalau takut kepada anjing atau kepada harimau, kita akan gimana? Menjauh. Akan menjauh, kan? Akan menjauh. Takut kegelapan, kita nggak bakalan masuk ke tempat kegelap itu. Takut ketinggian, pasti kita nggak naik, menghindari, kan? Nah kalau takut kepada Allah, tidak seperti itu. Ya. Takut kepada orang yang kejam, pasti kita nggak mau dekat sama orang itu, kan? Nah, kalau takut kepada Allah, jangan menjauh, justru. Kalau takut kepada Allah ini, kita harus semakin mendekat kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah, maka kita harus semakin dekat kepada Allah. Jangan menjauh. Semakin jauh, semakin rusaklah rasa takut kita. Semakin salahlah rasa takut kita. Semakin tersesatlah rasa takut kita. Kalau semakin menjauh dari Allah. Nah itu kuncinya di situ. Nah, kuncinya di situ. Ya. Kenapa kita harus takut sama Allah? Kenapa harus takut sama Allah? Apa kira-kira? Kenapa kita harus takut sama Allah? Gimana? Kenapa? Karena Dia Maha Pencipta. Karena Allah Maha Pencipta. Karena Allah adalah Rabb kita. Karena Allah adalah Tuhan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang ngasih rezeki kepada kita. Allah lah yang ngatur kehidupan kita. Bahkan Allah lah yang akan mematikan diri kita. Allah lah yang akan membalas semua amal kebaikan kita, termasuk amal-amal keburukan dan kejahatan, tidak lepas daripada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah rasa takut itu lebih kepada Allah dibandingkan kepada yang lain.
Jangan sampai rasa takut kepada Allah dikalahkan rasa takut kepada makhluk. Banyak orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Contohnya apa? Takut kepada pimpinan gitu. Sama pimpinan sama bos takutnya luar biasa. Takut dipecat. Dan seringkali takut kepada Allah kalah. Nah, contohnya apa? Ketika pimpinan memerintahkan suatu pekerjaan sampai pekerjaan itu melewati waktu sholat, dia lebih mementingkan perintah atasannya dibandingkan perintah Allah. Nah, berarti orang ini lebih takut kepada bosnya dibandingkan kepada Allah. Padahal dia tidak menyadari bahwa rezeki itu adalah dari Allah, bukan dari bosnya. Bos itu hanya wasilah saja sebetulnya. Bosnya sendiri dikasih rezeki oleh Allah, kan gitu, dikasih hidup oleh Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi takut kepada Allah ini harus betul-betul menjadi sikap dan perilaku kita, ya, menjadi keseharian. Karena rasa takut kepada Allah yang disebut dengan al-khauf ini merupakan cabang dari ilman. Selain kita memahami dari sisi keilmuan, ini harus menjadi sikap, perilaku, jati diri kita dalam keseharian, menimbulkan tekad dan kekuatan keyakinan, menjadi perilaku. Baru bisa dikatakan bahwa kita memiliki kesempurnaan iman. Tidak cukup hanya mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya, tetapi nggak ada rasa takutnya sama Allah. Tidak sempurna iman yang demikian. Oleh karena itu, dengan memahami cabang-cabang iman ini, kita akan semakin sempurnalah keimanan kita, semakin benarlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqallu darajatil khauf, derajat yang terendah dari takut kepada Allah ini adalah apa? Yaitu ayyam tani'a anil mahdzura. Ini derajat takut kepada Allah yang terendah nih. Mari kita coba introspeksi diri kita, kontrol diri kita. Kita berada di peringkat mana rasa takut kepada Allah? Akan ketemu nanti di sini. Dalam kajian ini akan ketemu. Lebih-lebih, apakah kita sudah punya rasa takut kepada Allah atau enggak? Bila tidak masuk dalam materi kajian ini, berarti kita belum memiliki rasa takut sama sekali kepada Allah. Kalaupun sudah ada rasa takut, sudah ada di peringkat mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi alat kontrol bagi diri kita, ya. Derajat yang terendah dari rasa takut itu adalah yamtani'a anil mahdzura, yaitu memelihara atau menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini yang terendah. Jadi menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah, dia tidak berani untuk melakukan. Ini rasa takut yang paling rendah, ini seperti ini. Seperti Allah misalkan melarang apa? Melarang judi, ya, melarang judi. Nah itu. Kalau kita ada rasa takut, maka kita tidak akan berani berjudi. Ya. Kalau kita masih berjudi, nah berarti nggak ada rasa takutnya sama Allah. Ya itu. Gampang deh untuk kontrol diri kita. Kita ini iman kita udah bener apa belum? Kita udah takut sama Allah atau belum? Ini kekontrol di sini. Sehingga jelas, ya. Jangan sampai kamu takut sama Allah, takut. Tapi seperti apa takut kepada Allah itu? Karena sudah buktinya. Ini supaya benar keimanan kita. Kalau keimanan benar kita benar, maka sikap, cara berpikir dan tindakan kita juga akan benar. Bukan sebuah pengakuan. Ya saya takut. Tapi nggak ngerti cara takutnya seperti apa. Perbuatan takut tuh yang menunjukkan rasa takut seperti apa. Itulah perlunya ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak ngerti, acak-acakan pastinya. Sikapnya nggak jelas gitu, perilakunya nggak jelas. Apalagi misalkan yang dilarang minum-minuman keras, jelas itu. Khamru wal maisir itu dilarang oleh Allah. Rizum min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Setiap perbuatan setan dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Termasuk minuman keras, judi, minuman keras, itu dilarang.
Kalau orang yang ada keimanannya, kemudian ada rasa takut kepada Allah, dia tidak akan mau untuk minum minuman keras. Ya, itu contoh, ya, contoh. Ukur saja oleh kita. Ya, ukur oleh kita. Kalau kita sudah tidak mau dengan penuh keimanan, tapi bukan karena siapa-siapa ya, bukan karena manusia. Tidak berjudi atau tidak minuman keras itu karena takut sama orang tua, takut sama mertua, takut sama istri. Itu bukan takut sama Allah. Mestinya hanya karena takut sama Allah. Karena Allah melarang itu, maka kita tidak berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena pasti ya, ada perhitungannya. Dosa jelas. Karena setiap pelanggaran terhadap perintah Allah, melakukan larangan Allah, itu pasti akan berakibat dosa. Setiap dosa akan ada perhitungannya nanti. Baik di dunia dampaknya, termasuk lebih-lebih di akhirat tidak akan bisa lepas daripada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azabnya tadi, azab ini tidak harus nunggu di akhirat. Apabila manusia ini sudah banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, perjudian, pelacuran sudah merajalela, riba sudah merajalela, maka azab Allah tidak nunggu kiamat. Enggak nunggu kiamat. Hari ini, detik-detik ini akan terjadi azab itu. Bukankah kita sudah banyak melihat peristiwa-peristiwa, musibah-musibah besar yang terjadi yang menghancurkan kehidupan manusia. Bukan hanya harta benda, termasuk nyawa hilang. Banyak gempa bumi, banjir bandang, longsor, kecelakaan dan sebagainya yang menimbulkan banyak kematian. Itu adalah azab dari Allah. Ini mestinya introspeksi, ada apa dengan manusia pada saat sekarang ini. Nah, itu dimungkinkan banyak pelanggaran daripada perintah-perintah Allah. Jadi menghindari larangan-larangan Allah itu termasuk rasa takut kepada Allah yang terendah, yang paling bawah. Bila itu saja tidak ada, masih berani melanggar larangan Allah, masih mau melakukan apa yang dilakukan Allah, berarti orang itu laku wedine, nggak ada takutnya sama Allah. Kalau orang sudah tidak takut sama Allah, maka keimanannya amat rendah. Hampir-hampir terjadi pendangkalan akidah di situ. Berhati-hati demikian. Jangan sampai nanti keimanan itu hanya tinggal simbol di dalam diri orang itu, hanya tinggal nama. Hakikatnya sudah tidak beriman dia kepada Allah. Karena apa? Cara berpikirnya, sikap, perilakunya sudah tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah subhanallah. Wa yusamma dzalika wara'a. Nah, orang-orang yang sudah bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak mau melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka dikatakan orang yang demikian ini memiliki sifat warok namanya. Warok. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, awal daripada itu semua itu adalah sifat ifah. Ini yang harus dimiliki dulu oleh seorang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Ini harus ada sifat ifah dalam diri. Ifah itu apa? Memelihara diri, memelihara kehormatan dirinya, memelihara marwah dirinya sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu orang yang beriman akan memelihara ucapannya, akan memelihara pemikirannya, akan memelihara jasad lahir batinnya dari bentuk-bentuk yang tercela, dari bentuk-bentuk yang hina. Itu namanya ifah. Ifah, memelihara diri. Dia tidak mau dirinya jatuh kepada kehinaan. Diawali dengan ifah. Kalau belum ada ifah, berusaha untuk memelihara diri, maka dia akan mudah terjerumus kepada kemungkaran. Sifat waro tadi tidak akan dapat. Waro ini kan terpelihara dari perbuatan haram. Yang dilarang itu adalah berarti yang diharamkan oleh Allah kan. Gitu. Untuk bisa menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka harus ada sifat waro di dalam diri kita. Waro ini adalah memelihara diri. Tadi memelihara diri kita dari perjudian, dari pelacuran, dari mabok-mabokan, dari narkoba dan sebagainya itu. Dia pelihara dirinya.
tidak mau terjerumus ke dalam kemungkaran seperti itu. Yang otomatis berarti dia memelihara kehormatan dirinya sebagai orang yang beriman, memelihara kewibawaan dirinya, memelihara kesucian dirinya. Itu yang harus dijaga. Baru akan timbul wara. Awal dari ifan ini, ya. Kemudian akan timbul wara. Wara ini adalah orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, ya apapun itu. Faizadat quwwatuhu. Nah, apabila sudah bertambah kekuatan khaufnya, setelah bertambah lagi nih rasa takutnya kepada Allah, khaufnya tadi bertambah lagi, kaffa amma la yatayaqqanu tahrimuhu. Maka orang tersebut akan meninggalkan apa saja yang tidak diyakini keharamannya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi yang warok tadi, dia hanya bisa menghindari yang jelas-jelas haram. Yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas dilarang, baru dia hindarkan. Tetapi ketika rasa takutnya kepada Allah makin bertambah lagi, maka bukan hanya yang haram yang dia tinggalkan. Sesuatu yang belum jelas keharamannya pun dia nggak mau. Ini sudah peringkat naik nih, peringkat nih. Rasa takutnya naik. Rasa takutnya kepada Allah naik, berarti keimanannya juga naik. Tidak akan ada rasa takut ya, apabila tidak ada keimanan. Begitu juga rasa takutnya tidak akan meningkat apabila keimanannya tidak meningkat. Ini yang kedua, ini lebih istimewa lagi. Dia bukan hanya tidak berani melaksanakan atau melakukan yang haram, dia juga tidak berani untuk melakukan apa yang belum jelas haramnya. Masih ragu-ragu. Contoh makanan, kita belum tahu nih makanan ini haram apa enggak nih. Gitu. Dia nggak berani main makan aja, nggak berani nih. Karena dia harus tahu bahwa makanan ini haram atau tidak, halal atau tidak. Kalau ini jelas keharamannya, dia tolak, nggak mau. Kalau ini jelas haram, halalnya, baru dia mau makan. Tapi sepanjang belum jelas keharamannya dan kehalalannya, dia tidak mau makan. Ini contoh nih, karena dia takut. Setiap barang yang masuk ke dalam tubuh kita, barang-barang yang haram, maka itu akan mengotori lahir dan batin kita. Daging, kulit, darah yang dialiri oleh barang-barang haram, maka itu menjadi hijab bagi terkabulnya doa, menjadi hijab bagi diijabahnya pahala-pahala ibadah. Nah itu ya, begitu pentingnya makanya. Jadi ini lebih istimewa lagi orang yang demikian ya. Sampai barang-barang atau pekerjaan yang belum jelas keharamannya dia nggak mau melakukan. Ya, nggak mau melakukan. Baik dari sisi makanan maupun sesuatu hal perbuatan misalkan gitu ya. Dia harus betul-betul jelas kehalalannya dan keharamannya. Kalau jelas ini adalah perbuatan yang haram, dia tinggalkan. Kalau jelas ini adalah perbuatan yang halal, maka dia kerjakan. Sepanjang itu tidak jelas, maka dia untuk sementara tawakuf, tidak mau melakukan itu. Nah, ini untuk peringkat yang kedua nih, yang rasa takutnya udah tinggi lagi, di atas dari yang pertama. Kalau yang pertama itu jelas cuman yang penting haram atau tidak gitu aja. Tapi yang kedua ini, yang belum jelas keharamannya pun dia tidak mau mengerjakan, dia tidak mau memakan. Nah, ini peringkat yang kedua. Wa yusamma dzalika taqwa. Nah, orang yang berperilaku seperti ini dia memiliki sifat takwa. Nah, itu saudara-saudara sekalian, kalau ingin menjadi kategori orang yang mutakin, yang bertakwa, ya seperti itu ya. Ya. Karena juga inilah menjadi kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang itu bukan karena pangkat, jabatan, harta, kekayaan, bukan, tetapi karena takwanya. Ya, karena takwanya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Salah satu sikap orang yang bertakwa adalah menghindari apa-apa yang masih diragukan keharamannya. Itu ya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu dia harus jelas. Ketika berbuat dia harus jelas bahwa ini adalah boleh, ini adalah perintah Allah. Ini adalah bukan hal yang dilarang.
Itu jelas dia. Nggak abu-abu, nggak main hantem saja. Main hantem aja, pokoknya gimana nantilah, ini mau haram mau halal lah, ajar aja. Ini bukan sifat orang yang bertakwa. Ini bukan sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencapai derajat takwa tadi, dia lebih berhati-hati lagi untuk sesuatu yang belum jelas keharaman. Dia berhati-hati, tidak sembrono, tidak gegabah. Ini adalah bukti takut kepada Allah. Ya, ini bukti takut kepada Allah. Ada ukurannya. Ada ukurannya seperti itu. Ya. Faidha indoma ilaihi, apabila telah tergabung rasa takut itu, rasa takut kepada Allah tadi sudah tergabung dari dua sifat tadi, yaitu takut yang pertama wara, kemudian yang kedua takwa, sudah tergabung di dalam dirinya. Ya. Artinya dia sudah bisa meninggalkan apa yang diharamkan, dia juga sudah bisa meninggalkan apa-apa yang belum jelas keharamannya, dia sudah tinggalkan, kemudian tergabung di dalam dirinya. Ya. Tajarrudu lil khidmati. Nah, tergabungnya sifat-sifat itu dalam rangka khidmat kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tinggi lagi. Jadi dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah ini, itu dalam rangka khidmat, berkhidmat kepada Allah, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, orang yang sudah demikian sudah naik ke peringkat 3 yang lebih tinggi lagi rasa takutnya ini. Dia melakukan itu betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul dia berbakti kepada Allah, dengan tujuan beribadah kepada Allah, tujuannya berbakti kepada Allah. Dia sudah tidak memikirkan lagi mengenai rasa takutnya, itu sudah bergeser kepada pengagungan kepada Allah. Bukan takut siksa. Takutnya bukan karena takut siksa lagi, tapi sudah bergeser tingkatannya menjadi sebuah pengkhidmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rasa takut yang tertinggi. Sebagai contoh, biasanya manusia ini dalam taraf yang paling rendah, agar melakukan sebuah perintah itu suka ditakut-takuti kan? Takut-takuti. Seorang tua, misalkan orang tua nih, agar anaknya nurut, ditakut-takuti. Kamu jangan keluar maghrib. Awas kalau keluar maghrib nanti ada anu gitu. Anak takut kan untuk keluar rumah, baru dia nurut masuk dalam rumah. Nah, ini masih tingkatan yang terendah, ditakut-takuti. Tingkatan yang terendah itu tingkatan anak kecil yang seperti gitu. Akhirnya anak tuh nggak mau, kebiasaan dia karena ditakut-takuti terus, dia kebiasaan, akhirnya nggak mau setiap maghrib keluar rumah, nggak mau dia. Akhirnya dia belajar di rumah, ngaji di rumah, ditakut-takuti. Memang kadang-kadang seperti itu untuk orang awam yang tingkat keimanannya masih rendah, itu perlu ditakut-takuti. Ditakut-takuti dengan siksa, ditakut-takuti dengan neraka, ditakut-takuti dengan dosa dan sebagainya. Ini peringkat yang terendah sekali. Sampai kemudian dia terbiasa dan betul-betul memahami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tetapi pada fase berikutnya itu harus sudah bergeser. Dia meninggalkan itu bukan karena takut tadi, bukan takut karena orang tuanya. Jadi si anak ini ketika beranjak dewasa, dia makin paham kenapa orang tua saya melarang untuk keluar maghrib. Oh, berarti karena maghrib ini waktunya ibadah, waktunya sholat maghrib, bukan waktunya nongkrong di pinggir jalan. Waktunya sholat maghrib, kemudian waktunya ngaji. Dia paham tuh. Kemudian kalau dia sudah paham seperti itu, maka ketika dia tidak keluar maghrib, bukan takut kepada orang tua lagi, tetapi paham dari maksud orang tuanya. Dia takut apa? Takut. Nah, di situ baru takut untuk meninggalkan itu semua. Takut untuk melakukan itu semua karena dia ingat kepada kemuliaan dirinya, kepentingan dirinya. Nah, kemudian si anak ini bertambah lagi dewasa. Nah, setelah tadi dia paham tentang itu, ketika dia melakukan itu, tidak keluar rumah ketika maghrib,
bahkan dia melakukan sholat maghrib, kemudian melakukan ngaji, baca Quran, itu bukan sekedar paham lagi, tetapi dia bentuk pengkhidmatan kepada orang tuanya. Sebagai bentuk takzim kepada orang tuanya, penghargaan kepada orang tuanya, dan memuliakan orang tuanya. Sebagai bentuk pemuliaan kepada kedua orang tuanya. Ini sudah meningkat lagi nih. Meningkat lagi. Rasa takutnya sudah bergeser. Bukan sekedar takut dimarahin, takut dipukul sama orang tua, tidak. Dia meninggalkan itu, ya, menuruti perintah orang tua dalam rangka mengagungkan orang tuanya, memuliakan orang tuanya. Nah, ini adalah rasa takut yang tertinggi dan bahkan terindah. Efeknya apa? Ketika dia meninggalkan apa yang diharamkan itu dan melakukan apa yang diperintahkan itu, tidak lagi ada rasa terpaksa di dalam dirinya, tapi berdasarkan keikhlasan dan keridhaan. Inilah khidmat. Inilah hamba yang khidmat. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila rasa takutnya itu mencapai tingkat yang ketiga, disinilah rasa takut yang terindah sebetulnya. Yang terindah di dalam hidup seseorang. Karena apa? Karena ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meninggalkan yang haram itu, bukan lagi rasa takut seperti takutnya kepada makhluk, tetapi bentuk penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah, khidmat kepada Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada dirinya. Nah, contoh lain misalkan kalau orang-orang pesantren nih, kalau yang pernah pesantren, biasanya kan yang pertama tuh ketika pertama masuk ke pesantren, dia pasti ada rasa takut untuk membantah perintah kiai. Takut. Makanya dia takut gitu kan. Ketika kiai mengatakan, "Ayo kamu ngaji," nurut. Awalnya karena takut. "Ayo kamu ini, ayo kamu itu," nurut. Takut sama kiai. Awalnya begitu. Tapi lama-lama setelah dia sekian tahun di pesantren, tadi itu dia paham. Oh, ternyata Pak Kiai ini memerintah begitu itu dengan maksud seperti ini untuk kebaikan dirinya. Dia paham. Akhirnya tahap kedua, dia melaksanakan perintah Kiai itu bukan takut dimarahi lagi, tapi mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang tertinggi setelah kemudian semakin lama dia berada di pesantren, timbul apa? Bukan itu lagi. Bukan sekedar dia mengerti bahwa ini adalah kepentingan dirinya, tetapi dia melaksanakan perintah kiai itu dalam rangka khidmat kepada kiai, dalam rangka menghormati kiai, dalam rangka mengagungkan kiai, dalam rangka memuliakan kiai sebagai gurunya. Makanya ketika dia melaksanakan perintah kiai itu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa ikhlas, ridho, senang bahkan. Jadi kalau santri yang sudah memiliki mahabbah yang tinggi itu, bahkan dia nunggu-nunggu diperintah sama kiai itu. Satu hari saja nggak disuruh sama kiai, itu bertanya-tanya dalam hatinya, kok abah nggak pernah nyuruh saya ya? Kangen pengen disuruh. Itu berarti khidmatnya sudah ada. Kalau orang sudah ada rasa khidmat, sehari tidak ditegur, sehari tidak disuruh, itu kangen pengen disuruh. Kangen pengen disuruh, ya. Itu berarti khidmatnya sudah ada. Ini biasanya dirasakan kalau oleh para santri seperti itu, ya, sampai tingkat yang tertinggi. Nah, bagaimana hamba Allah yang sudah khidmat kepada Allah, yang tujuan hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah, maka perilakunya akan seperti ini. Fasara la yabni ma la yaskunuhu. Maka hamba Allah ini, ya, akan memiliki sifat la yabni ma la yaskunuhu. Dia tidak akan membangun sesuatu yang tidak dia akan tempati. Ini cirinya. Orang yang takut yang paling tinggi tadi, yang sudah khidmat kepada Allah itu, dia tidak akan membangun sesuatu tempat yang tidak dia akan tempati. Ya, katakanlah dia tidak akan membangun rumah yang tidak akan ditempati. Ya, tidak akan. Dia hanya akan membangun rumah tempat tinggal yang pasti akan ditempati oleh dia. Tidak akan membangun sesuatu yang tidak akan ditempati. Atau dalam pengertian luasnya, dia tidak akan membeli sesuatu yang tidak akan pernah dipakai. Katakanlah beli sepatu, dia beli sepatu hanya untuk disimpan, tidak akan dilakukan itu. Beli baju hanya untuk pajangan, tidak. Dia akan membeli sepatu karena sepatu ini dibutuhkan oleh dia.
Pasti sepatunya akan dipakai. Dia beli peci untuk dipakai, beli sarung untuk dipakai, beli baju, beli kaos, beli celana untuk dipakai, bukan untuk dipajang, bukan untuk dikoleksi. Ini ciri orang yang bertakwa, yang sudah rasa takutnya tinggi kepada Allah. Karena apa? Takut mubazir. Setiap yang mubazir ini akan diperhitungkan. Karena mubazir ini adalah ikhwanas syayatin. Perbuatan mubazir ini adalah temannya setan. Dia tidak akan membeli sesuatu yang tidak akan dipakai. Dia tidak akan membangun sesuatu yang tidak akan dipakai. Katakanlah dia tidak akan membeli motor kalau motor ini tidak akan dipakai. Dia tidak akan pernah membeli mobil kalau mobil ini tidak akan dipakai. Jadi apa yang dia beli itu bukan untuk koleksi. Banyak orang beli motor koleksi, beli 4, 5 disimpan aja di rumah. Mobil 6, 7 simpan di garasi, nggak pernah dipakai, ditongkrongin aja. Ya walaupun dia punya duit, tapi itulah bentuk kemubaziran. Nah, oleh orang-orang yang memiliki rasa takut yang ketiga tadi tidak akan dilakukan itu. Dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Artinya dia akan melakukan sesuatu, membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Dia betul-betul butuh sesuatu itu. Kalau tidak butuh, dia nggak mau melakukan itu. Nah, ini tinggi sekali ya, tinggi sekali. Nah, rasa takutnya kepada Allah sudah tinggi, keimanannya berarti sudah tinggi. Ya. Jadi apa yang dia beli, apa yang dia bangun, itu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhannya dan akan dipakai. Bukan sesuatu yang untuk disimpan, untuk dikoleksi dan untuk dibangga-banggakan. Wala yajma'u ma la ya'kuluhu. Dan dia tidak akan mengumpulkan sesuatu yang tidak akan dia makan. Nah ini orang yang sudah keimanannya tinggi, yang sudah rasa takutnya tinggi juga begitu untuk makanan juga. Jadi ketika dia membeli makanan itu adalah untuk dimakan, bukan untuk dikumpulkan, bukan untuk disimpan sampai kemudian membusuk misalkan, tidak termakan. Itu adalah kemubaziran. Jadi dia tidak akan mengumpulkan apapun yang tidak akan dia makan. Dia harus yakin bahwa yang dia beli ini adalah sesuatu yang akan dimakan, yang akan dimakan, yang akan dipergunakan untuk keseharian dia, bukan untuk yang dikumpul-kumpulkan, bukan untuk yang ditimbun, bukan untuk yang ditimbun. Nah itu. Kemudian wala yaltafitu ila dunya, dan dia tidak melirik kepada urusan dunia, tidak tertarik dengan urusan dunia. Wa ya'lamu annaha tufariquhu, karena dia mengetahui bahwa urusan dunia yang begitu itu, yang mubazir itu akan berpisah dari dirinya, akan ditinggalkan di dunia ini. Jadi orang yang demikian, yang rasa takutnya sudah sampai tingkat ketiga itu, yang khidmat kepada Allah itu, yang mengabdi kepada Allah itu, dia sudah tidak tertipu lagi dengan urusan dunia, tidak tertipu lagi dengan segala kemegahan dunia, karena dia tahu bahwa itu semua akan ditinggalkan, tidak akan terbawa ke akhirat nanti. Dunia yang mana? Dunia yang mubazir tadi, yang dikumpul-kumpulkan, dunia yang tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, dunia yang tidak menjadi bekal di akhirat. Itulah yang dia tidak akan lirik. Dia tidak akan melakukan seperti itu. Dia tidak akan melakukan seperti itu. Jadi apapun yang dia miliki itu harus bernilai ibadah, bernilai manfaat, dan akan menjadi bekal di akhiratnya. Nah itu ya. Jadi dia tidak tertarik dengan urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia yang akan merepotkan dirinya, yang akan membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasrifu ila ghairillahi ta'ala nafsan min anfasihi. Dan dia tidak akan menoleh kepada selain Allah Ta'ala di dalam dirinya, dalam setiap nafasnya. Dia tidak akan menoleh kepada selain Allah. Dia tidak akan tertarik kepada selain Allah di dalam setiap tarikan nafasnya.
Jadi dia lebih tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap pemikirannya, dalam setiap nafasnya. Oleh karena itu, orientasi berpikir dan perbuatannya senantiasa kepada Allah. Kepada Allah. Apakah Allah ini ridho atau tidak? Segala sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, dia tidak tertarik di situ. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan, dia berusaha agar yang dilakukannya itu berada dalam keridhaan Allah. Nah, orang yang demikian inilah yang disebut dengan fahuwa sidqu. Ini adalah makom tertinggi. Makanya orang-orang sidik ini nanti di padang mahsyar itu barisannya barisan pertama. Barisan yang paling mulia. Ini tidak mudah saudara-saudara untuk mencapai batas sidik ini. Ya. Karena ini adalah orang yang paling diberi nikmat oleh Allah. Ya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para siddiqin. Ya. Seperti kita sering berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi pangkat siddiq tadi yang perilakunya seperti tadi, ya, yang benar, yang pangkat yang tertinggi tadi, yang ketiga tadi, para siddiqin itu, posisi beliau itu setelah Nabi, minan nabiyyin wasiddiqin. Ya, kemuliaannya di bawah Nabi, tinggi sekali, ya. Tinggi sekali, sehingga di pada mahsyar juga dia berada di barisan pertama. Karena para Nabi tersendiri di kalangan orang-orang yang beriman, para siddiqin ini berada di barisan pertama, barisan yang paling mulia di pada mahsyar, menuju surganya. Wa yusamma sahibuhu siddiqan, dan dikatakan orang-orang yang demikian ini adalah as-siddiq, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang telah benar keimanannya, yang telah benar amal-amaliyahnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami tentang rasa takut kepada Allah itu seperti apa. Seperti apa? Biar jelas, takut kepada Allahnya ini jelas. Apa yang harus kita lakukan? Wa yadkhulu fi sidqi taqwa. Jadi masuk kepada sidqi ini adalah takwa. Sebelum mencapai peringkat siddiq, takwa terlebih dahulu. Setelah takwa baru akan siddiq. Wa yadkhulu fi taqwa wal wara. Tidak akan tercapai takwa ini sebelum memelihara diri. Tidak akan jadi orang yang bertakwa kalau kita tidak mau memelihara diri kita, tidak mau memelihara kemuliaan kita. Kalau hidupnya carut marut, hidupnya asal aja, abrug-abrugan, itu tidak akan, ya, segala macam dimakan, segala macam halal haram, itu tidak akan mencapai derajat takwa seperti itu. Karena untuk mencapai derajat takwa ini harus warok memelihara diri. Wa yadkhulu fil wara'i ifah. Nah, supaya warok tadi terpelihara tadi adalah mulai dari ifah, ya, memelihara dirinya. Baru dia akan menjadi orang yang terpelihara dari perbuatan haram. Kadza qalahul Ghazali fil Ihya. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, berbicara tentang al-khauf. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sudah membahas tentang al-khauf ini sebagai untuk mendorong ibadah. Nah, di dalam kitab Qami'ut Tughyan ini, bahwa al-khauf ini termasuk dalam cabang iman yang harus ada pada diri kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum ada rasa takut kepada Allah, berhati-hatilah bahwa keimanan kita masih belum sempurna. Artinya akan rentan tergelincir, akan rentan terjerumus kepada kesesatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap, pemikiran dan perilaku yang mendorong kepada kesesatan. Dan kita senantiasa ditunjuki oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian sedikit demi sedikit makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila keliruan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.